Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sulu Kopi. Saya punya pertanyaan. Kita hidup dan membuat segala perbuatan atas kehendak Tuhan bagaikan wayang yang dikendalikan oleh dalang, atau kita hidup dan berbuat sekehendak diri kita sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan di dalamnya? Mana yang benar dan mana yang cocok untuk pemirsa? Tapi, tahu nggak pemirsa? Dua pertanyaan tadi adalah sebuah pemahaman yang sampai sekarang masih ada yang menganut, entah disadari ataupun tidak disadari. Pemahaman ini disebut dengan pemahaman Qadariyah dan Jabariyah. Pemahaman yang sudah muncul sejak dulu. Pemahaman yang turut mewarnai sejarah peradaban Islam. Sekarang, apa itu Qadariyah dan Jabariyah? Mari simak videonya. Pemirsa, dua pendapat ini, atau Qadariyah dan Jabariyah ini, muncul kurang lebih di akhir abad pertama Hijriah, abad ke-1 Hijriah. Mereka itu awalnya adalah orang-orang kritis yang mempertanyakan tentang ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya mengandung makna bahwa manusia diberi kekuasaan oleh Allah dalam menentukan segala sesuatu. Di sisi lain, ada ayat Al-Quran yang mengandung makna bahwa Allah adalah penentu segala sesuatu. Pertanyaan ini berlangsung terus-menerus sehingga melahirkan sebuah teologi yang disebut dengan Qadariyah dan Jabariyah. Mari kita kupas satu persatu. Kita mulai dari Jabariyah. Jabariyah dalam segi makna adalah memaksa. Bila dihubungkan dengan perbuatan manusia, manusia ini terpaksa melakukan segala sesuatu karena manusia tidak punya kehendak dan kebebasan. Karena semua sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Jabariyah berpendapat segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Bila melakukan kebaikan, itu memang sudah Allah atur. Bila kita melakukan kejelekan, juga sudah Allah atur. Jadi, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa bagaikan debu yang terbawa angin. Ikut aja angin kemana pergi. Jadi agak lucu juga, kalau kita mau bermaksiat, alasannya, ini mah sudah kehendak Allah. Sudah digariskan juga dalam takdir Allah. Jalanin aja deh maksud ini. Nah, seperti itu. Atau, kalau kita kena suatu penyakit, ini adalah kehendak Allah. Terima aja nasib ini. Mau sembuh atau mau mati, sudah ada takdirnya. Nah, lucu juga kan? Kalau kita berpikir seperti itu. Kemudian, teologi ini ada karena adanya sentuhan diskusi antar agama, terutama dari agama Yahudi. Yahudi yang dianggap membawa pengaruh pemikiran ini kepada umat Islam. Tokoh Islam yang pertama kali menyebarkan paham ini adalah Ja'ad bin Dirham yang berasal dari Syam. Kemudian salah satu tokoh pengikutnya adalah Jaham bin Sarwan yang kemudian mengembangkan pemahaman ini di Khurasan. Jaham bin Sarwan selain menyebarkan pemahaman Jabariyah, dia menyebarkan pemahaman lain yang berbeda dari pemahaman yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang pertama, surga dan neraka akan fana, tidak ada satupun yang kekal selamanya. Kekekalan yang disebut dalam Al-Quran adalah masa yang sangat panjang, tetapi setelah itu akan binasa, bukan kekal mutlak. Yang kedua, iman adalah pengenalan ma'rifah, dan kekufuran adalah ketidaktahuan atau bodoh. Yang ketiga, Al-Quran adalah makhluk, yaitu baru, tidak qadim. Yang keempat, Allah bukanlah sesuatu, tidak pula menyerupai sesuatu. Yang kelima, Allah tidak akan bisa dilihat di hari kemudian. Salah satu landasan ayat bagi penganut pemahaman Jabariyah adalah Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Yang artinya
Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Dan masih ada beberapa ayat lain yang mengandung makna demikian, yang mengandung makna mirip-mirip lah, sesuai dengan pemahaman Jabariyah. Kemudian kita lanjut ke pemahaman Qadariyah. Qadariyah bermakna ketetapan atau hukum ketentuan, ukuran dan kekuatan. Dalam arti lain, manusia mempunyai kekuatan atau kebebasan mutlak untuk melakukan apa yang diinginkan. Manusia melakukan sesuatu atas kehendak dirinya, tidak ada campur tangan Tuhan. Nah, ini pemahaman Qadariyah. Hal ini lantaran manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pemahaman ini setelah ditelusuri dibawa oleh orang Irak yang beragama Kristen. Dari dialah muncul tokoh Islam yang bernama Ma'bad al-Juhani dan Gailan ad-Dimashqi yang menyebarkan pemahaman Qadariyah ini. Ma'bad menyebarkan pemahaman ini di Irak, sedangkan Gailan menyebarkan pemahaman ini di Syam. Di sisi lain, Gailan juga menyebarkan paham bahwa iman tidak berkurang dan tidak bertambah, sehingga manusia tidak perlu repot-repot untuk meraihnya. Gailan ternyata adalah seorang yang beraliran Murji'ah. Ini adalah salah satu sekte yang ada dalam perkembangan pemikiran Islam. Nah, pemirsa, Qadariyah ini menitik beratkan pada kebebasan dan kemerdekaan dalam melakukan perbuatan. Adapun ayat yang menjadi landasan pemahaman atau pemikiran Qadariyah adalah Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, inilah ayat Quran yang menjadi landasan mereka, yang artinya Allah tidak akan mengubah suatu kaum bila kaum itu tidak mau mengubahnya. Dari ayat inilah kaum Qadariyah menganggap bahwa manusia senantiasa kreatif dan dinamis yang bisa membawa peradaban menjadi maju. Tapi pemahaman ini bisa menimbulkan kesombongan karena menganggap semua adalah hasil jeripaya sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan. Sekarang kita coba melihat dari segi manfaatnya. Qadariyah adalah tipe orang atau tipe pemahaman yang kreatif dan inovatif. Mereka berpikir maju ke depan dan selalu membuat perubahan, karena mereka berpikir bahwa perubahan ada di tangan manusia. Sebaliknya dengan Jabariyah, mereka menyandarkan segala sesuatu pada Allah. Jadi, mereka tidak akan takabur atau sombong. Ini bermanfaat untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Walaupun dari segi manfaat kedua golongan ini baik, akan tetapi pemahaman ini dinilai salah oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena yang benar adalah Allah memang memberikan takdir, Allah memang mencatatkan takdir, akan tetapi Allah juga memberikan kebebasan manusia dalam melakukan segala sesuatu. Jadi harus imbang. Kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan harus seimbang. Jadi tengah-tengah lah kalau Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Dan perlu diperhatikan, pemahaman Jabariyah dan Qadariyah sekilas ada benarnya. Ini sekilas ada benarnya. Tapi ini sangatlah fundamental. Karena ini berurusan dengan Tuhan. Antara Tuhan yang jadi kambing hitam atau Tuhan yang tidak ada campur tangannya. Oke, sebagai penutup, saya akan menjelaskan pemahaman ini dengan bercerita. Pada suatu hari, di suatu daerah ini terkena musibah banjir yang besar. Semua warga dievakuasi, kecuali para pemuka agama yang tetap bertahan di atas rumah atau di atas genteng. Mereka yang bertahan berkeyakinan bahwa Tuhanlah yang akan menolong mereka dengan kekuasaannya. Tim evakuasi datang membawa perahu untuk mereka, namun ditolak terus dengan alasan Allah yang akan menolong kami, seperti itu. Kemudian tim evakuasi datang lagi, tetapi ditolak lagi oleh mereka dengan alasan yang sama. Enggak, saya nggak mau. Allah akan menolong saya. Nah, seperti itu. Kemudian tim evakuasi datang lagi sampai ketiga kali.
Tapi jawabannya sama, enggak, saya nggak mau dievakuasi. Biar Allah aja yang nolong saya. Allah itu maha berkuasa. Nah, itu tuh. Tapi mereka terus berdoa, ya Allah, bantu kami. Tapi nyatanya banjir semakin besar dan mereka hanyut dalam banjir besar itu. Kemudian mereka berteriak saat terbawa arus, ya Allah, kenapa kau tidak menolong kami? Lalu Allah pun menjawab, aku telah menolongmu dengan mendatangkan perahu sampai 3 kali. Paham maksudnya? Oke, demikian saja. Semoga ada manfaatnya. Silakan tonton video saya yang lain. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan jangan lupa like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.